In the heaven of Allah, there's one thing: tent full of women and boom boom. And to prove what I'm saying, this is the Quran. Those hur, you see here, they're translated as companions. It doesn't say companions, it says hur. Who they are, transparent. You can see through their bones. Secluded in their tents. That's it. Those women, they will never see the sun. Those women, they will never see anything. Which means they are jailed there for eternity. So where is the heaven of Allah? Menarik, kali ini Christian Prince mengangkat topik tentang nikmatnya jannah atau surga ya. Ya, topik yang sangat inilah tujuan ataupun akhir daripada kehidupan manusia, baik dia Islam maupun Kristen maupun agama yang lain, pada akhirnya menujunya ke surga. Mungkin hanya pendefinisian surganya yang mungkin berbeda-beda. Walaupun kalau kita perhatikan sebenarnya antara surga dalam Islam yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang ada di Alkitab, di Injil. Nggak jauh, nggak berbeda. Hanya penafsiran kita aja yang mungkin bisa membedakannya. Bahwa surga dalam Islam itu jelas disebutkan bahwa itu nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa istilahnya itu belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Ini disebutkan Nabi SAW. Jadi surga itu nggak bisa kita bayangkan sebenarnya, terlintas di benak pun nggak, apalagi dilihat mata dan didengar telinga. Ini hadis dalam Sahih Muslim, nomor hadis 5053. Dan di Alkitab sendiri ini disebutkan sama, ada di Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sama kan? Jadi sebenarnya surga Islam sama Kristen ini sama, nggak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, dan tidak pernah pula timbul dalam hati, yang telah dalam hadis disebutkan tidak pernah terlintas dalam benak. Sama? Sama. Dari mana kita bisa bilang belum pernah terlihat mata, didengar telinga, tidak pernah terlintas di benak kita? Kita ambil satu hadis yang menggambarkan tentang surga. Ini ada di Sahih Bukhari, nomor hadis 6086. Bahwa ketika orang terakhir yang keluar dari neraka, dan terakhir pula dia masuk surganya. Jadi ini paling orang berdosa, dia diampuni. Setelah menebus dosanya, maka dia masuk surga. Tahu seperti apa surganya bagi dia? Surganya, sampai dia nggak percaya bahwa dia masih kebagian lagi dari surga, Allah berfirman kepadanya, pergi dan masuklah ke surga, dan bagimu surga seluas dunia, bahkan 10 kali lipat, 10 kali dari dunia itu. Ini gambaran surga yang diberikan orang yang paling terakhir masuk surga. Artinya paling berdosa tapi diampuni masih sama Allah. Itu yang terbawah, 10 kali dunia yang ada sekarang ini loh.
Ibarat dunia ini kita hanya milik sendiri. Di surga nanti 10 kali lipat tambah lagi dari itu. Itu paling bawah. Sementara surga itu ada 100 tingkat. Beda setiap tingkatnya, itu seperti langit dan bumi. Beda tingkatnya. Jadi bisa bayangkan, surga paling bawah seperti itu. Surga yang di atasnya lagi seperti apa? Bisa bayangkan kenikmatan yang ada di dalamnya. Di dalam Al-Quran menggambarkan hanya segelintir kenikmatan yang ada di dalamnya. Hanya mendekatkan kepada seperti apa surga itu nanti. Jadi tetap kuncinya belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak kita. Lalu kenapa banyak apologet Kristiani termasuk CP, kenapa yang diangkat hanya tentang bidadari, hubungan seks, perkawinan yang ada di surga? Kalau kita mau jujur, sebenarnya kenikmatan apa di dunia ini yang paling tinggi kita rasa, paling enak kita rasa? Itulah yang digambarkan dalam Al-Quran. Itu juga nanti ada di surga, tapi jauh berkali-kali lipat dari yang ada di dunia ini. Gak bisa kita bayangkan. Jadi sungguh aneh jika ada yang sampai menghina, mengejek surga yang mau jadi tujuan hidup seorang manusia. Emang kita mau pulang kemana? Dua cuman tempat, kalau nggak surga neraka. Kalau surganya kita sendiri kita hina, surganya kita sendiri kita celah, kita mau kemana? Ke neraka? Sanggup? Dan memang kita maklumi jika para apologet Kristiani termasuk CP lebih banyak mengangkat tentang bidadari dan menghina tentang perkawinan dan hubungan seks di dalam surga, tidak mengangkat kenikmatan-kenikmatan banyak lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mungkin mereka berpandangan bahwa di dalam surga, dalam pandangan mereka, bahwa manusia itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka berpandangan dengan menggunakan ayat Matius pasal 22 di 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Di Lukas juga ada di pasal 20:35. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapatkan bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kebetulan saya ada menulis di buku Jejak Perjalanan Akhirat bahwa dua pasal ini, dua ayat ini berkaitan dengan waktu kebangkitan. Ini berbeda antara waktu kebangkitan dengan di surga. Ini belum di surga, ini masih di alam dunia, di alam kebangkitan. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa dalam konsep Islam bahwa kebangkitan itu masih dalam dunia yang sama dengan dunia yang kita pijak ini, hanya berbeda tempatnya setelah dihancurkan. Ya memang di dalam waktu kebangkitan ini orang nggak kawin, nggak dikawinkan, nggak ada kenikmatan di situ. Yang ada di situ adalah penghakiman. Semua dosa, semua amal dan perbuatan kita akan dihitung, akan dihisap. Kita akan menerima balasan di situ. Jadi jelas, memang di waktu kebangkitan nggak ada orang kawin, nggak ada yang dikawinkan. Dan kalau kita mau buka
mungkin nantilah di lain kesempatan nanti, bahwa di surga dalam Alkitab juga ada penuh kenikmatan. Kalau mau kita buka-buka, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bahas ini, bahwa sama sebenarnya, baik surga dalam Al-Quran, di dalam Alkitab itu sama. Salah satu contohnya ini tadi yang dijadikan mungkin bahwa di surga itu tidak ada kawin, menggunakan ayat ini sebenarnya bukan di surga dan belum di surga. Kalau ini pandangannya sama, umat Islam juga menyatakan di hari kebangkitan belum, tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Dan bidadari yang ada ini setelah di surga. Jadi ini yang sebagai gambaran awal dulu lah. Mungkin nanti bisa dilanjutkan Christian Priest, dia membahas ke arah mana tentang surga dalam Islam ini. Cuman satu kuncinya dalam Alkitab maupun dari dalam Al-Quran itu jelas disebutkan bahwa surga itu belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas di dalam benak. Mungkin itu satu kunci tentang surga. Dan adapun bidadari, itu bidadari yang terbaik disiapkan, karena Al-Quran itu menggunakan kata-kata yang terbaik pula. Oke, lanjut Christian Prince. This is one thing. The other thing, in the heaven of Allah, if you are a very good Muslim, not normal Muslim, very good, like you already deserve the best, Allah will transform you into a green bird. I'm not sure what the green bird is, but it might be a chicken. Now, here I ask myself, so Allah will make me a green bird, and then He promised me women? Okay, how this rooster will have sex with those women? If you go to the book of Ibn Kathir, and this is the book of Ibn Kathir, not me. No, CP. It doesn't say that. See. It says, we ask Messenger of Allah the same question. About what? About those the Quran says that when they die, they are alive. Okay, they get killed. Those are the murder. All right. It says here in Arabic, أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة. What is that? Let us see the English. Their soul are inside the green birds that have lamps. Lepas sekali kayaknya suara tertawa Christian Prince. Memang kadang orang yang tidak tahu menutup ketidaktahuannya dengan hinaan, dengan tertawanya dia. Padahal dia mentertawakan dirinya sendiri. Yang dia baca hadisnya pas memang, bahwa ruh orang mukmin, ruhnya para syuhada, orang yang terbunuh di jalan Allah, itu akan diangkat di dalam rongga burung hijau di surga, akan bergantungan. Pas yang dia hadis, tapi dia nggak tahu bahwa kejadian ini kapan. Ini masih di alam kubur, alam setelah kematian. Jadi gitu, ketika mati, ruh orang mukmin, ruhnya para syuhada diangkat. Jadi udah duluan tahu dia surganya. Sebelum hari kebangkitan, sebelum hari penghakiman, orang mukmin udah tahu dia surganya. Beda dengan ruhnya orang kafir, orang munafik, dan jasadnya itu tersiksa ketika di alam kubur. Jadi kontras. Dan ini belum dalam bentuk kita selesai perhitungan, selesai di alam kebangkitan. Belum, ini masih dalam alam kubur. Kapan berakhir ini? Setelah kiamat kita dibangkitkan, disitulah berakhirnya daripada ruh-ruh yang di dalam rongga burung hijau ini akan dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Begitu juga ruhnya orang kafir, orang munafik, itu akan bergabung
digabungkan kembali ketika di hari kebangkitan. Jadi sebelum kebangkitan di mana? Ruhnya orang kafir, orang munafik itu berseliweran di alam dunia ini. Mereka nggak bisa naik ke atas. Mereka tersiksa. Begitu juga jasad mereka. Bahkan tiap hari pandangan mereka, tontonan mereka adalah neraka. Itu kerjaan mereka setiap hari. Dan mereka disiksa setiap harinya. Bahkan Khalifah Utsman menyebutkan bahwa siksa kubur itu sungguh sangat dahsyat. Jadi jelas ya Christian Prince bahwa ini berbeda dengan surga nanti ketika di akhir. Ini masih di alam kubur. Cuman ruhnya orang mukmin, ruhnya para syuhada itu udah duluan tahu surganya itu seperti apa. Dia udah duluan di dalam surga, meskipun masih ruhnya aja. Sehingga mereka meminta dikembalikan, kalau boleh kembali lagi ke jasadnya, dan mereka akan berperang lagi. Karena mereka tahu akan mendapatkan yang lebih baik lagi surganya. Oke, Christian Prince, paham ya? Lanjut. So I worship this God. I kissed his black stone. I go around the Kaaba. I bow down to nothing because the earth is not flat. And then at the end, and I die for Allah. And I kill Christian and Jews, and they cut me pieces, and they make me shish kebab like Soleimani, or Soleimani, what his name, and al-Baghdadi, and Osama bin Laden, and they feed me to the fish. And then at the end, I will become a chicken and green. This is really what I will get. I was fighting with Taliban for 30 years, 20 years with Al-Qaeda, spend my life bowing down to you, kissing black stone, going around the rock, throwing rocks at the house of the devil, but there's nobody there. And after all this, I will become a green bird, and I will have a lamp. Are you serious? Yes, brother. Isn't it this is beautiful? Ya jelas indah. Belum jamnya masuk surga, tapi kita orang-orang mukmin, para syuhada udah duluan masuk surga. Sudah bisa menikmati surga. Padahal belum waktunya. Sementara orang masih menghadapi siksaan kubur. Jadi karena nggak taunya Christian Prince sampai dia melantur ke sana ke sini, menambah hinaan. Padahal karena tidak tahu ajanya dia. Oke, lanjut dulu Christian Prince. The prophet said. Who said? The prophet. Oh, this is Da'if CP. Okay, we can find you something stronger. Ibn Kathir is quoting it. The soul of the believers are any green birds eating from a tree in paradise. So at the end, I am a bird. What is this? The soul, the prophet said, the soul of those martyrs life in the body of a green bird who have their rest in the chandelier hang from the throne of the Almighty. So I will end as a green bird in the chandelier. Unbelievable. This is a green bird. Osama bin Laden was reading Quran. This is what a stupidity. So you promise us women, okay, those are murder, you promise them a lot of women. Now they are a green bird. So how they will have sex with the women? They will use their peak? Sepertinya Christian Prince agak ngelantur panjang kesana kemari, nggak jelas. Videonya ini masih panjang, cuman kita sudahi aja, cukup aja. Bahwa dapat kita simpulkan jelas bahwa ketidaktahuan dia tentang surga yang menjadi tujuan daripada
manusia, baik Muslim maupun dalam Alkitab. Sebenarnya surganya sama, surga yang menjadi tujuan akhir. Dan di dalam surga itu sendiri ada tingkatan-tingkatan dan lainnya. Dan yang paling tertinggi itu adalah ridha Allah, bersatunya kita dengan Allah, di mana tidak ada lagi batas, tidak ada lagi hijab dengan Allah. Dalam Kristen juga pasti ada hal seperti ini. Silahkan didalami bagaimana kita bersatunya dengan Allah. Itu tujuan yang tertinggi di dalam surga itu. Dan kalaupun ada yang kenikmatan yang disebutkan dalam Al-Quran, itu adalah keagungan, dan itu adalah sebagian dari nikmat yang ada dalam Al-Quran, dalam surga, yang tidak pernah kita akan lihat dengan mata kita, tidak pernah kita dengar sebelumnya, dan tidak pernah terbayang oleh dalam benak kita. Itu surga itu. Jadi terlalu berlebihan jika kita sampai menghina tujuan kita, mencela, padahal kita tidak tahu seperti apa surga itu. Dan sedangkan yang disebutkan bahwa ruhnya orang mukmin syuhada itu bergelantungan di surga, itu belum jadwalnya untuk masuk surga secara fisik, secara jasad dan ruh. Itu masih ruhnya aja, dan itu masih dalam alam kubur setelah kita mati. Jadi setelah kita mati, ruh kita itu diangkat, ruhnya orang syuhada, orang mukmin itu diangkat ke surga, ditempatkan tempat terbaik, dan mereka udah tahu tempat surganya. Sedangkan jasadnya terpelihara dan tidak tersiksa di alam kubur, tidak tersiksa di dalam tanah. Sementara ruhnya orang kafir itu bergentayangan di alam dunia, dan jasadnya pun tersiksa. Itu bedanya. Jadi ada dua fakta yang berbeda, tidak bisa disatukan. Bidadari itu tersedia nanti setelah di surga, dan bisa dan menjadi kenikmatan bagi penghuni surga nanti setelah selesai dari alam kubur, masuk ke alam kebangkitan, alam mahsyar, alam syirat, baru terakhir alam haud, telaga, baru nanti masuk surga. Ada 7 hari perjalanan kita menuju surga atau neraka. Mungkin ini aja yang bisa jadi pembahasan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu terbimbing, selalu dalam petunjuk dan hidayahnya, sehingga kita selalu berada di jalan yang lurus, jauh dari orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Ini doa kita semua. Mungkin ini aja. Terima kasih atas perhatian kita. Semoga bermanfaat bagi kita, khususnya bagi pribadi saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.